Begitu dia zoonosis, itu membahayakan kesehatan masyarakat, itulah peran Kesmafet. Kemudian saat kita ingin memotong hewan, perhatian utama kita adalah bagaimana kesejahteraan hewan. Fungsi kita adalah menjamin keamanan pangan yang diedarkan. Ingat ya, yang diedarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam podcast Veterinary Podcast Balai Besar Veteriner Maros. Sesi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Selamat siang Pak Direktur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kondisinya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelihatannya banyak sekali kegiatan yang dihadiri Pak Direktur ini akhir-akhir ini. Ya, salah satu karena saya ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan peternakan di Sulawesi Selatan. Jadi saya ke Sulawesi Selatan hampir tiap 2 minggu. Karena kegiatan kita di sini 1.000 desa sapi, kemudian nanti 1.000 sapi perah, kemudian pembangunan rumah potong hewan dalam rangka industrialisasi peternakan. Ya. Harapannya semua program itu bisa berjalan dengan sukses Pak. Amin, amin. Tapi di samping itu mungkin harapan kami juga kita semua saling menjaga kesehatan kondisi karena saat-saat pandemi. Mohon izin Pak Direktur. Sebagai Direktur Kesmafet, bagaimana Pak tugas-tugas di Kesmafet? Apakah selama ini memang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya kalau menurut Pak Direktur? Oke, terima kasih. Jangan lupa semangat sehat, dan jaga kesehatan, jangan sampai ketularan, dan lindungi keluarga. Siapa? Dengan cara mengikuti peraturan protokol kesehatan. Dan salah satu yang bisa kita andalkan untuk pencegahan penyebaran penularan COVID yang sekarang. Alhamdulillah, sebelum saya sampai ke situ saya jelaskan dulu ya fungsi Kesmafet sendiri supaya kita sama-sama paham. Walaupun kita satu atap belum tentu fungsi per direktorat itu Bapak bisa pahami, apalagi nanti yang lainnya. Kan selain Bu, buat kami kan teman-teman pemirsa kan juga nanti bisa ikut memahami gitu Pak. Iya, karena banyak yang salah kaprah dengan pekerjaan di antar direktorat itu. Nah, gambaran dasarnya, globalnya, saya ingin sampaikan Kesmafet itu ya apa? Ini ada di Undang-Undang 18 tahun 2009, Junto 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Terus kemudian di PP kita juga itu disebutkan apa sih Kesmafet itu di PP 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Di sana jelas sekali Kesmafet adalah segala urusan, ya, segala urusan yang berkaitan dengan hewan. Titik stop dulu di hewan. Kenapa bisa hewan Pak? Padahal kalau Kesmafet itu cenderung kita kepada produk hewan, ya. Tapi kenapa hewan? Karena di PP kita tuh jelas sekali tanggung jawab kesejahteraan hewan itu ada di Kesmafet. Makanya hewan di situ stop. Bahasa hewannya menunjukkan bahwa pemerhati kita di Kesmafet termasuk hewan. Hewannya di mana? Saat kita melakukan budidaya hewan, ya. Kemudian saat kita ingin memotong hewan, perhatian utama kita adalah bagaimana kesejahteraan hewan. Ya, itu makanya dikatakan segala urusan yang berkaitan dengan hewan. Nah, makanya ada beberapa posisi yang harus kita sama-sama pahami. Begitu kaitan dengan hewan, karena ada direktur Keswan kita gitu, supaya jangan jadi benturan, ini supaya jadi pemisah. Ya, begitu kita contohkan aja, karena nanti ada beberapa
tugas prima kita ya, itu masalah zoonosis, itu di zoonosis saja. Begitu kita ada penyakit zoonosis di suatu daerah, kalau masih bersentuhan dengan hewannya saja, itu teman-teman Keswan lah yang bergerak. Kesmafet nggak perlu ada di situ. Tapi begitu dia sudah mulai membahayakan penyakit itu bisa ke manusia, itulah peran Kesmafet. Karena itu biasanya kan kalau yang kita pahami saat ini kan Kesmafet berhubungan dengan produk pangan asal hewan. Ya itu makanya. Jadi salah satu medianya adalah bahwa kalau seekor hewan ini masih dalam konteks dia hewan hidup, terancam atau memiliki potensi zoonosis, itu masih ranahnya teman-teman di Keswan. Tapi pada saat dia dipotong, dia ada kontak atau misalnya interface dengan manusia dan lain-lainnya, itu sudah menjadi ranahnya teman-teman di Kesmafet. Begitu Pak ya maksudnya Pak ya? Iya. Itu penyembatan, kita penyembatan sementara. Iya. Ya penyembatan. Jadi begitu dia ingin ke manusia, itu peran Kesmafet itu ada di situ. Sehingga kalau contoh kasarannya gini, kalau terjadi wabah di suatu tempat, hewan itu banyak mati karena penyakit zoonosis, silakan teman-teman Keswan lakukan. Tapi begitu kita mensosialisasikan ke aparat-aparat yang ada di sekitar situ, di situ itulah Kesmafet turun. Jadi KIE-nya, pelakunya adalah Kesmafet. Itu bisa enggak Pak dibuatkan misalnya semacam pedoman penanganan hewan-hewan yang terindikasi terjangkit penyakit zoonosis? Bisa saja. Makanya tidak bisa. Sekarang tuh program kita adalah One Health. Itulah peran untuk menyatukan semua tusi yang terkait dengan yang kita alami. Itu sama-sama kita bergerak dalam rangka kita mengamankan suatu penyakit atau suatu wilayah dari bahaya-bahaya yang bersifat zoonosis tadi. Itu One Health kita. Nah ini makanya kalau ada program pembebasan zoonosis, nggak bisa Kesmafet saja, nggak bisa Keswan saja. Jadi semua harus ikut bergerak ya. Kemenkes iya, lingkungan hidup iya, ya itu semua harus satu tim yang kita kerjakan bareng-bareng untuk mengatasi itu. Nah ini tadi kan saya baru putus sampai Keswan nih, hewan ya. Nah itu hewan di situ ya. Jadi intinya sebenarnya hewan. Nah yang kita tanamkan di pola pikir kita adalah bagaimana suatu penyakit itu, kita tahu karena penyakit 60% penyakit patogen pada manusia itu kan disebabkan oleh hewan. Nah kemudian 75%-nya dari 60% itu adalah penyakit baru dan bersifat zoonosis. Nah inilah peran Kesmafet supaya ini tidak ke manusia. Mencegah itu Pak ya? Mencegah, jadi jangan sampai pola berpikir kan loh, kenapa Kesmafet? Jadi situ perannya Kesmafet. Silakan baca undang-undang itu ada di situ. Nah sehingga yang paling membahayakan lagi itu dari 80% dari itu adalah bisa dijadikan bioteroris. Makanya sekarang laboratorium kita yang menyimpan atau bank isolat untuk penyakit zoonosis itu tercatat atau kerjasamanya dengan BIN ya, Badan Intelijen Negara. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nah itulah dikatakan hewan. Ini kita baru bicara hewan ini. Iya. Itu pun sudah di Kesmafet itu sudah bekerja di situ. Ya, termasuk kenapa hewan dikatakan sini? Begitu ada bencana alam. Oh, masuk juga di bencana. Masuk bencana alam karena di PP 95 tahun 2012 itu ada tusi bencana alam. Makanya kalau kementerian koordinator yang kita kerjasamakan Kesmafet itu luas. Satu selain Kemenko Perekonomian masalah stok ya, masalah stok daging. Yang kedua Kemenko PMK dalam rangka bencana. Ingat ya, bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam. Bencana alam ya seperti erupsi dan apa sebagainya itu. Kenapa Kesmafet ada di situ? Karena dia menjaga hewannya supaya keserawannya terjamin. Iya, jadi kalau ada bencana itu bukan ke Keswan, mohon maaf ya. Iya. Begitu ada bencana, orangnya BNPB itu menyelamatkan manusianya, hewannya yang selamatkan siapa? Kesmafet.
karena di dalamnya adalah keserawan. Ya, ini supaya kita apa namanya bisa membayangkan ternyata gas mafet itu, dan itu di peraturannya Pak, peraturannya bukan kita buat-buat, dan ini perintah di peraturan. Itu yang bencana alam, bencana non alam ya zoonosis itu Pak, itu gas mafet. Artinya kalau makanya dia bernaungnya, koordinatornya adalah Kemenko PMK. Artinya kalau misalnya ada bencana akibat penyakit pada manusia, KLB kalau istilahnya di kesehatan Pak, KLB yang ada berhubungan dengan hewan, itu di situ sebenarnya ada porsinya teman-teman dari Kesmafet untuk mengamankan dari aspek kesehatan hewannya. Kalau itu keserawan dari kesehatan hewannya. Ya, kalau itu zoonosis. Iya. Oke. Nah, itu baru hewan. Saya belum saya stop ya. Ini makanya panjang. Kalau saya suruh bicara 10 jam bisa selesai. Jangan Pak, nanti kita nggak kuat bayarnya nanti kalau terlalu panjang. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi supaya jangan putus definisi itu. Oh iya Pak. Ya, jadi segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan. Ya, secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan masyarakat atau manusia. Makanya saya katakan tadi, begitu dia zoonosis itu membahayakan kesehatan masyarakat, itulah peran Kesmafet. Kalau tidak kita sampaikan begini, Bapak nggak nyantol Pak. Iya, mungkin kita memang walaupun Bapak baca buku, ya mohon maaf, Bapak baca buku tidak mendalami, sebatas angin aja. Makanya selalu saya kasih kerja tadi itu ya, kaitan dengan hewan. Kemudian apa peran dari Kesmafet itu di situ? Nah itu tadi satu utama yang kita tanamkan situ adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti kalau semua kegiatan Kesmafet itu naungnya nanti adalah supaya tidak terjadi penyakit dari hewan itu ke manusia. Apapun kegiatan kita, pasti nanti leadnya ada di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Direktur penjelasannya. Ini baru satu loh di. Oh, masih ada lagi Pak. Apa? Ini kalau kita proyeksikan Pak. Kalau satu saja penjelasannya sekian menit Pak. Kalau misalnya ada 5 begitu kita bisa waktu 1 jam. Saya sengaja tidak mengatakan bahwa kerjaan saya berat supaya Bapak tahu. Setelah saya menjelaskan baru Bapak bilang berat. Nah gitu loh. Ini baru poin. Ini baru poin satu saja Pak. Saja. Tapi mungkin ada pertanyaan menarik Pak Dir. Ini kan kita dalam masa akan mendekati suasana Hari Raya Idul Kurban. Artinya kalau yang tadi Pak Direktur sampaikan bahwa berhubungan dengan semua urusan hewan, urusan produk hewan, salah satunya kan daging. Nah, saat menjelang Idul Kurban ini kan pasti banyak orang akan potong hewan kurban ini Pak. Apa yang kebijakankah atau misalnya yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman dari pemerintah pusat? Baik, sambil sini. Atau mungkin kebijakan dari Pak Direktur lah, kebijakan yang dikeluarkan dari pusat terkait dengan keamanan bagi para umat Islam yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Kurban ini. Oke, terima kasih. Ini sudah, karena saya belum menjelaskan apa kegiatan yang dilakukan Kesmafet, tapi satu poin itu aja sudah mencakup yang Bapak tanya itu. Iya. Contoh, sekarang kita lihat insya Allah ya 10 Zulhijjah nanti jatuh pada tanggal 20 Juli ya, 2021. Di situ umat Islam merayakan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Nah, pemerintah khususnya di Kementerian Pertanian memang punya tusi dalam rangka bagaimana penjaminan produk yang nanti dipotong, karena ini undang-undangnya ada, undang-undang 18 yang saya sebut tadi. Sana jelaskan bahwa bagaimana kalau daging-daging yang kita potong ya, kemudian diedarkan dagingnya, itu diwajibkan memotong di rumah potong hewan. Ini pegang dulu sebelum ke arah COVID yang kita alami sekarang ini. Di sana
kalau hari-hari normal kita menggunakan undang-undang itu, Undang-Undang 18, PP 95, terus kemudian nanti ada permentan khusus masalah pemotongan hewan korban, itu permentan nomor 114 tahun 2014. Di sana jelaskan, jadi pemotongan itu harus di rumah potong hewan kecuali, nah supaya ini semua pemahaman ini ada, jangan terima setengah-setengah aja. Ya, karena nanti di ayat di pasal berikutnya atau di ayat berikutnya ada diterangkan kecuali ya toh saat pemotongan di hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan ini termasuk Idul Adha. Ya, Idul Adha, terus kemudian boleh nggak kalau ada upacara adat? Boleh. Ya, jadi motong di luar rumah potong. Jadi diwajibkan di rumah potong ya, kecuali di saat-saat itu ya. Nah, terus kemudian kalau ada terjadi pemotongan darurat, ya itu kita pegang dulu di undang-undangnya. Kemudian nanti di PP-nya juga dijelaskan yang dimaksud dengan di luar rumah potong hewan itu di mana. Silakan di mana saja, yang penting ada izin. Nah, biasanya kalau sudah kata-kata izin ini masyarakat pikir wah ini birokrasinya ribet. Keuntungan Anda kalau diizin situ sangat banyak. Karena nanti ada program pemerintah yang harus melakukan pengawasan termasuk zoonosis yang saya katakan tadi. Sebelum hewan itu dipotong, mulai dari pasar tempat lapak orang menjual, itu sudah kita lakukan pengamatan atau pemeriksaan. Nah, sehingga nanti kita periksa, setelah kita periksa kita kasih surat keterangan bahwa itu layak untuk dijual. Sebelum dipotong, makanya zoonosis itu dari situ. Sebelum dipotong kita periksa dulu. Untuk upaya pencegahannya Pak. Itu pencegahan zoonosis. Nah, makanya disitulah peran Kesmapet itu turun. Karena dalam rangka itu. Kedua, pengamatan Kesmapet di situ siapa? Bagaimana mereka menempatkan hewan-hewan itu sesuai dengan standar kesejahteraan hewan. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam satu kandang, mepet-mepet, begitu Pak ya? Digabung sapi sama. Artinya kalau misalnya dalam kondisi normal tidak ada alasan bahwa sebenarnya pemenuhan kebutuhan daging itu harus diprosesnya itu mulai dari pemotongan dan seterusnya itu di RPH Pak ya? Di RPH. Jadi intinya di RPH ya, kecuali di acara ini. Kalau tidak ada acara hari kebesaran hari besar agama ya, terus kemudian upacara adat dan potongan darurat, itu mereka bisa ditangkap. Ya, bisa ditangkap dan itu peraturannya jelas. Semua daerah sekarang sudah membuat perda-perda tersendiri. Oh, jadi dalam perda. Ya, jadi mereka selain perdanya, mereka begitu acara-acara dekat ini dia mengeluarkan surat edaran. Ya, surat edaran. Nah, itu yang supaya jangan putus-putus dulu. Saya ceritain dulu cara normalnya ini. Ya. Ya. Jangan calonnya Bapak kembali lagi nggak selesai nih 10 jam kita. Karena saya kira sudah selesai Pak, makanya saya loncat yang lain begitu. Kenapa saya katakan ini saya nggak bisa cepat? Sebenarnya saya dari awal tadi saya katakan begitu dikatakan nggak ada yang pekerjaan berat, tidak ada. Tapi setelah Bapak lihat penjelasan ini, ternyata setiap titik itu kegiatan Kesmapet itu sebegitunya menurut yang orang-orang memandang bahwa ternyata Kesmapet itu memang sangat luas. Ya, ini kita kembali ke hewan korban ini, ya. Nah, sehingga nanti terakhir adalah di Permentan nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan korban. Itu diatur ada 4 ruang lingkup yang harus kita pahami. Jadi sebelum pandemi ya. Jadi orang tuh menggunakan aturan itu. Jadi seluruh Indonesia menggunakan aturan itu. Ruang lingkup yang pertama itu bagaimana kita melakukan pemilihan kemudian pencegahan dari suatu pemilihan hewan korban itu sendiri ya. Itu ruang lingkup pertamanya. Ruang lingkup keduanya itulah bagaimana persiapan pemotongan hewan korban. Persiapan sini adalah persiapan bagaimana kalau dia motong di rumah potong hewan, kita persiapkan bagaimana sistem yang ada. Kemudian kalau dia di luar rumah potong hewan, kita membuat ya aturan yang jelas supaya antara di RPH sama di luar RPH tetap mereka memperhatikan bagaimana cara pemotongan yang mengikuti kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Itu terutama yang di luar-luar rumah potong hewan. Ya, itu di permintaannya. Kemudian bagaimana proses penyembelihan dan penanganan, ya, penanganan dari daging atau produknya itulah. Ya, dari korban ini kan bagaimana supaya daging ini diterima oleh mustahik atau yang berhak menerima itu, benar-benar kita jamin bahwa sudah asuh tadi. Ya, jadi aman, jadi daging itu aman, sehat, utuh dan halal. Itu Pak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah ini yang saya minta teman-teman di Balai Veteriner, ya, kemudian teman-teman di dinas, dan termasuk nanti kita minta juga bantuan dari Perhimpunan Dokter Hewan, ya. Kemudian nanti kita akan bersurat juga kepada perguruan-perguruan tinggi yang ada calon-calon sebentar lagi dokter hewan mau lulus gitu. Kita minta bantuan mereka melakukan pembinaan dan pengawasan. Karena apa? Ya, jumlah lapak aja ya. Lapak tempat penjualan hewan korban kita ini secara nasional itu ada ada 8.385 lokasi. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada segitu. Kalau itu kita turunkan dengan jumlah tenaga kita enggak cukup. Karena satu lapak itu menjual sampai 100 sampai sekian. Karena apa? Jumlah sapi yang kita potong aja. Saya baca tahun 2020 dulu ya, 2020. Bahwa jumlah sapi dan kerbau kemudian kambing domba yang kita potong itu tahun 2020 itu 1.683.000-an. 1.683.000. Walaupun itu tahun 2019 dibandingkan 2019 itu turun 10%. Karena tahun 2019 itu 1.868.000-an. Jadi turun. Jadi diperkirakan nanti tahun ini juga kemungkinan besar turun. Nah, perkiraan kita turun ya paling tidak 10%. Nah, ini saya ceritakan begini menggambarkan bahwa dari jumlah itu, kemudian dari aturan yang ada, bahwa kita menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mari diutamakan penggunaan fasilitas pemotongan itu adalah di RPH. Nah, walaupun di RPH kita itu kalau kita hitung nggak mampu menangani 1.600.000 ekor itu. Karena Pak, RPH kita hanya 555 seluruh Indonesia secara nasional. Padahal hak pemotongan, kewajiban kita memotong hewan korban kan itu ada 4 hari ya. Jadi 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari. Ya, 4 hari. Walaupun di SE Menteri Agama dia minta tanggal 10 ini jangan dijadikan pemotongan hewan korban. Jadi diminta mulai 11. Kenapa? Menghindari kerumunan supaya jangan ada pandemi itu. Nah itu. Iya normalnya aja sudah kita lakukan itu. Nah kemudian saat kita ingin melakukan dalam suasana pandemi. Karena ini sudah 1 tahun lebih ya pandemi ini. Karena tahun 2020 kita sudah menghadapi pandemi ini. Sehingga ada beberapa aturan-aturan yang harus kita ikuti. Selain 3 aturan yang ada itu, kita minta kepada teman-teman, baik itu UPT maupun dinas, dia harus memperhatikan 1 undang-undang kita, kemudian PP kita, kemudian permentan kita. Yang berikutnya dalam suasana pandemi ini, kita harus memperhatikan ada keputusan presiden tentang COVID ini. Ya, penanganan termasuk kesehatan masyarakatnya dalam suasana pandemi. Disitulah masuk diatur kita bagaimana kita mengatur jarak apa lain sebagainya. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 328 itu tahun 2020 tentang mengatur juga bagaimana proses-proses kita berhadapan dengan COVID ini dalam rangka untuk tidak mengakibatkan penyebaran COVID. Itu Pak, Kemenkes kita gunakan. Kemudian ada surat edaran Satgas Penanganan COVID. Itu juga kita perhatikan nomor 5 tahun 2020 tentang bagaimana
kita menghindari penyebaran COVID itu. Dan itu juga masuk dalam kriteria yang kita susun nanti dalam bentuk SE kita. Nah, ada surat edaran terkait kegiatan pemotongan hewan kurban yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah itu Pak. Pemerintah sudah, makanya ya dengan ada itu, terus kemudian ada lagi fatwa MUI. Oh iya. Terkait dengan kehalalan itu Pak ya. Nomor 35 tahun 36 tahun 2020 tentang bagaimana proses pemotongan pelaksanaan Idul Adha dan bagaimana penanganan pemotongan penyembelihan hewan korban di saat pandemi. Nah, semua aturan-aturannya tidak pernah ada menyimpang dari peraturan kita yang kita buat kalau itu dalam keadaan normal. Cuma yang mereka tekankan adalah bagaimana menghindari karena kebiasaan pada kita pelaku korban, kalau kita nggak lihat hewannya, kita nggak paham. Nah itulah kita minta fatwa MUI, tolong dikeluarkan dari fatwa MUI bahwa tidak harus Anda datang. Nah itu ada kaitannya juga dengan surat edaran Kemenak yang nomor yang terakhirnya ada nomor 15 tahun 2021. Tentang pelaksanaan. Jadi semua itu masuklah dia kepada surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8017 tahun 2021. Itu dikeluarkan baru tanggal 18 Juni kemarin. Di dalamnya semua ada. Karena ikut dengan aturan-aturan yang ada dalam rangka bagaimana kita melakukan pelaksanaan hewan korban ini di masa pandemi COVID ini. Itu Pak. Nah bisa saya membayangkan lagi tadi RPH, sementara di luar RPH itu berapa titik? Ada 34.000 titik Pak. Tempat pemotongan hewan di luar rumah potong hewan. Tadi kan rumah potong hewan 555. Nah, di luar itu ternyata 34.051 lokasi. Ya 65%-nya memang di masjid ya. Di lain-lainnya ada. Ya. Kita bisa bayangkan. Kita dari data kita yang tahun 2020 jumlah pemotongan kita berapa? Jumlah juleha kita ya, juru sembelih halal itu 74 ribuan. Berarti kan sudah 2 kali lipat dari tempat pemotongan hewan yang tersedia. Iya itu kalau dia benar dia terbagi rata begitu. Bisa saja di satu tempat pemotongan itu juru sembelih halalnya ada 10. Makanya kita lihat dari data jumlah panitia itu ada 820.000 orang. Itu yang terjadi setiap tahun itu Pak ya? Ini gambaran 2020, makanya 2001 ini kita minta. Jadi ya, termasuk teman-teman di UPT di seluruh Indonesia ini turun bersama-sama. Nanti kalau kita akan keluarkan surat, mudah-mudahan nanti Pak Dirjen tanda tangan untuk kita terlibat dalam rangka itu. Kenapa? Fungsi kita adalah menjamin keamanan pangan yang diedarkan. Ingat ya, yang diedarkan. Jadi kalau diedarkan termasuk korban ini kan kita edarkan. Dan kita pemerintah harus ada di situ sebagai penjamin bahwa daging yang kita berikan kepada mustahik tadi benar-benar sudah asuh. Itu bisa dituntut kita Pak. Makanya kita harus bahu-membahu untuk melakukan hal yang sama. Ya, itu yang dilakukan selama ini. Itu baru satu titik Bapak tanya. Pada Susi Kesmafet itu sekian banyak titik. Belum lagi bagaimana. Mungkin nanti titik-titik yang lain akan kita bahas di sesi-sesi yang selanjutnya mungkin. Ya, karena itu yang bisa saya sampaikan khusus untuk masalah hewan korban. Baik Pak, terima kasih. Karena momentumnya memang tepat sekali. Kita akan menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha kurang lebih 1-2 minggu lagi Pak kalau tidak salah Pak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang budiman. Sedikit penjelasan terkait dengan tata cara atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner sehubungan dengan terkait dengan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi tambahan kasanah bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Direktur, sehat-sehat selalu karena mobilitas
ini cukup tinggi, harus kesana kemari dengan adanya tugas yang semakin berat sebagai Direktur Kesmafed. Mudah-mudahan kita semua, baik yang di ruangan ini maupun Bapak Ibu sekalian juga selalu dilimpahi oleh kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Fedcast episode selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.